warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Anggi Lestari, guru Bahasa Indonesia di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Karawang, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Kementerian Agama di LPTK Universitas Islam Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, hari Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi mengidentifikasi informasi dari teks fabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sebuah dimensi waktu, di putaran garis cakrawala, hadir lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang senantiasa menjadikan ilmu dan amal sebagai panji dan pegangan dalam keberlangsungannya. Dan senantiasa menjadikan ilmu dan takwa sebagai titik utama untuk sebuah tujuan mulia bagi bangsa maupun agama. Karena lembaga pendidikan sejatinya merupakan pintu gerbang pertama dan utama dalam mencetak kader bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, MTS 3 Karawang ini hadir sebagai salah satu lembaga pendidikan yang akan terus berusaha dalam mendidik dan juga mengembangkan peserta didiknya agar terus maju dan dinamis, agar mampu menjadi insan yang unggul dalam agama dan cerdas dalam pengamalan. Awal berdirinya lembaga pendidikan ini mengalami perjalanan secara bertahap dari waktu ke waktu. Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Karawang yang ada pada saat ini adalah cikal bakal dari Madrasah Sanawiyah swasta Nurul Falah yang didirikan pada tahun 1990. Lembaga pendidikan ini didirikan oleh tokoh masyarakat sebagai jawaban dalam rangka mencerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ya, untuk ketua kelas, Mufid ya. Pimpin doa terlebih dahulu, Mufid. Belum belajar, alangkah baiknya baca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cek kehadiran terlebih dahulu ya. Abdurrahman, Abdullah, Ade Fajar, Adha. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sudah lebih semangat? Ya, silakan duduk. Bagaimana, sudah lebih semangat? Lagi? Lagi. Nanti ya, kita akan ulangi lagi. Baik. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Mufid. Tentang puisi rakyat. Puisi rakyat, betul. Puisi rakyat itu ada apa saja? Ada pantun, apalagi? Gurindam, dan syair, betul ya. Ada pantun, gurindam, dan syair. Kemarin kalian sudah bermain pantun ya, bahkan ada yang sudah berbalas pantun. Menyenangkan tidak saat belajar pantun? Menyenangkan. Ya, apalagi kalian sering nonton Upin Ipin ya, di sana ada banyak. Iya, siapa yang suka berpantun di Upin Ipin? Jarjit ya. 1, 2,
kucing berlari. Gitu ya, seperti itu. Nah, kalian sudah belajar banyak tentang pantun, tentang puisi rakyat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fabel, belajar tentang fabel. Nah, di saat pembelajaran sebelumnya di puisi rakyat, kalian ada kesulitan tidak belajar tentang puisi rakyat? Ya, saat itu Ibu tidak menggunakan video seperti ini ya. Tidak menggunakan video, Ibu hanya meminta kalian untuk membaca teks ya. Hanya minta kalian membaca teks, kemudian kalian tidak menonton tidak menonton contoh-contoh pantun dalam video, tidak kan? Gitu ya. Nah, untuk saat ini kita akan belajar teks fabel. Kalian sebelumnya pernah membaca atau mendengar fabel? Kalian pernah didongengi oleh orang tua kalian? Pernah. Nah, dongeng apa? Kancil. Si Kancil. Tentang apa si Kancil? Buaya. Kancil dengan siapa? Dengan buaya. Ada dengan buaya, ada dengan Harimau. Seru tidak ceritanya? Seru. Iya. Siapa yang menceritakan? Kalian tahu cerita itu dari siapa? Dari orang tua. Ya. Biasanya kalau diceritakan itu saat sebelum tidur atau sedang main atau sedang apa kalian? Sebelum tidur, bagus ya. Ya, itu memang didongengi oleh orang tua, apalagi sebelum tidur ya, tentang fabel itu akan membuat daya imajinasi kita lebih meningkat ya, dan kemampuan berbahasa kita menjadi lebih baik. Itu tentang fabel. Fabel itu apa sih menurut kalian? Cerita apa sih? Cerita hewan. Bahkan di TV juga ada ya, kalau dulu ada pada zaman dahulu, suka nonton? Iya, ada ya. Nah, dari sekian banyak fabel yang pernah kalian tonton, yang pernah kalian dengar, yang pernah kalian baca, fabel apa yang paling kalian sukai? Kancil itu, si Kancil. Nah, kalian kan pernah membaca, pernah mendengar, pernah menonton tentang fabel. Menurut kalian, yang paling kalian sukai, yang paling kalian senangi, itu membaca, mendengar, atau menonton fabel? Menonton. Kenapa lebih suka menonton? Seru. Kenapa seru? Membaca tidak seru? Kenapa lebih seru menonton? Ya, bisa melihat gambarnya begitu ya. Kalian bisa lebih jelas, betul, bisa lebih jelas. Sama ini mungkin kalian ada fabel tentang berang-berang. Berang-berang itu seperti apa ya? Kalau di filmnya kan kalian tahu, oh berang-berang hewannya seperti ini ya ternyata, begitu ya. Kemudian hewan apa yang berduri itu? Landak. Iya. Oh ternyata landak itu seperti ini ya. Mungkin selama ini ada yang belum tahu landak itu seperti apa, tapi kalau difilmkan berbentuk film, kalian jadi paham. Tentang landak itu seperti apa gitu. Jadi selain belajar tentang cerita, juga kalian akan belajar tentang hewan-hewan ya gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fabel mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Nah, untuk kali ini kalian akan mengidentifikasi informasi tentang fabel ya, bukan legenda untuk hari ini. Dan fabel yang ditonton. Jadi hari ini kita akan menonton fabel ya. Hari ini kita akan menonton fabel. Nah, lalu apa indikatornya? Ya, apa yang kalian dapat setelah pembelajaran hari ini? Setelah pembelajaran hari ini, kalian akan dapat menyimpulkan ciri umum fabel. Kalian akan tahu apa sih perbedaan fabel dengan cerpen, perbedaan fabel dengan dongeng-dongeng lain, dengan legenda, seperti itu. Juga kalian akan tahu tentang unsur-unsur fabel dan menentukan jenis-jenis fabel. Karena ternyata fabel itu ada jenis-jenisnya. Ya, juga ada unsur-unsurnya ya. Fabel ada unsur-unsurnya, sama seperti tubuh manusia. Tubuh manusia ada unsur-unsurnya, ada tangan ya, ada kaki, ada kepala,
Kayak ada perut. Nah, sama seperti cerita fabel pun ada unsur-unsurnya. Ya, nanti kita akan pelajari unsur-unsur fabel. Bu sudah siapkan ini gulungan kertas yang di dalamnya ada beberapa nama hewan. Ada beberapa hewan, ada gajah, ada kancil. Silakan kalian ambil kertasnya. Nanti kalian duduk berkelompok berdasarkan gulungan kertas yang kalian ambil. Paham ya? Paham. Silakan diambil. Sudah dibuka? Sudah. Gulungan kertasnya sudah dibuka? Sudah. Ya, silakan kalian temukan pasangan kalian, teman-teman kelompok kalian. Oke, siapa yang kancil? Angkat tangannya. Baik, kancil silakan berkumpul di sebelah sini. Kancil. Silakan berkumpul di sebelah sini. Ini buaya, silakan buaya di sebelah sini. Silakan buaya sebelah sini. Nah, sekarang kalian akan menonton sebuah fabel. Silakan kalian tonton, nanti kita akan bahas bersama-sama. Siap? Siap. Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Sekarang kita akan lihat unsur-unsurnya. Tokohnya siapa saja? Kura-kura. Kura-kura, lalu siapa lagi? Burung merpati. Merpati. Ada lagi? Angsa, ya. Kemudian wataknya bagaimana? Kita bahas satu-satu. Ada yang mau angkat tangannya? Bagaimana watak kura-kura? Ya, baik, silakan. Sombong, kura-kuranya sombong. Ya, lalu ada siapa lagi? Merpati ya. Ada yang bisa? Merpati bagaimana wataknya? Ya, baik. Bagaimana? Baik hati. Ya, kenapa baik hatinya? Suka membantu. Ada 3. Pertama, penilaian dari ibu. Kedua, penilaian dari teman kalian, ya, teman kelompok lain. Dan penilaian ketiga itu dari diri kalian sendiri nanti di akhir, ya. Nanti ibu akan menilai kalian dari segi kerjasama kelompoknya. Apakah semua teman-teman ini dalam kelompok bekerja sama atau tidak? Ataukah ada yang hanya diam diri saja, tidak membantu? Apakah semua aktif atau tidak? Kemudian juga bagaimana cara kalian membagi tugas? Selain itu juga ketika presentasi, apakah kalian suaranya terdengar atau tidak? Kemudian tentu saja jawabannya benar atau tidak. Nanti akan ibu nilai. Nah, selain itu juga kelompok lain akan menilai kalian. Jawaban kalian sudah benar atau tidak dan bagaimana cara kalian mempresentasikannya. Sudah baik atau tidak. Dan nanti kalian juga akan menilai diri sendiri. Apakah kalian sudah bagus dalam berbicara? Apakah kalian hari ini sudah disiplin? Kalian akan menilai diri sendiri. Paham? Paham. Nah,
Baik, kalian akan bekerja secara berkelompok. Silahkan tentukan unsur-unsurnya dan juga jenis fabelnya. Paham? Nah, yang pertama tonton saja dulu videonya. Siap? Tonton videonya. Hiduplah 3 ekor babi kecil bersama ibu mereka di sebuah rumah kecil. Tiba saatnya bagi mereka untuk meninggalkan rumah dan belajar hidup mandiri. Ibu mereka memanggil ketiga babi kecil. Anak-anakku sayang, sekarang kalian harus pergi menjelajah dunia. Pergilah dan mulai hidup baru kalian sendiri. Tapi jangan lupa, apapun yang kalian lakukan di dunia ini, selalu lakukan yang terbaik. Inilah satu-satunya cara terbaik agar bertahan hidup. Dengan sedih bercampur gembira, 3 babi kecil berpamitan dengan ibu mereka dan pergi. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sepetak tanah tempat mereka bisa membangun rumah. Babi yang bungsu bersikukuh ingin membangun rumahnya dari jerami. Pikirnya itu... Tugas kalian adalah mencari unsur-unsur. Ya, dibuka LKPD-nya, sudah ada ya. Ditulis di bagian depan ada kelompok dan kelas ya. Yang kelompok harimau tulis kelompok harimau, yang kelompok kancil tulis kelompok kancil, yang kelompok buaya tulis kelompok buaya, dan seterusnya. Kemudian juga kalian kerjakan, ada di sana pertanyaannya tentang unsur-unsur dan jenis.
unsur fabelnya adalah tokohnya adalah serigala, babi sulung, babi tengah, babi bungsu, dan ibu babi. Latarnya ada di hutan. Temanya berkeluarga. Watak ada serigala yang jahat, babi sulung bijaksana, babi tengah ceroboh, babi bungsu dan ibu babi baik. Amanat yang disampaikan adalah saling menyayangi dengan saudara. Jenis fabel berdasarkan watak adalah alami. Jenis fabel berdasarkan koda dengan koda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok buaya akan menjelaskan unsur-unsur fabel yang telah kami tonton. Di sini ada unsur-unsur fabel. Tokoh serigala, babi sulung, babi penengah, babi bungsu, dan ibu babi. Dan wataknya serigala jahat, babi sulung bijaksana, babi penengah egois, babi bungsu ceroboh, dan ibu babi baik. Latarnya di hutan. Tema keluarga. Amanat berusaha melakukan yang terbaik. Jenis fabel berdasarkan watak, fabel adaptasi. Jenis fabel berdasarkan koda dengan koda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga dari kelompok buaya akan memberi penilaian terhadap untuk kelompok kancil. Ya, bagaimana? Dari saya, jenis fabel berdasarkan watak itu bukan alami, tapi adaptasi. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok yang terlebih dahulu. Iya. Terima kasih. Ya. Ibu akan berikan nilai terlebih dahulu untuk kelompok kancil. Ya, kelompok kancil. Tokoh-tokohnya serigala, betul ada serigala? Betul. Ada babi sulung, betul? Babi tengah? Babi bungsu, betul? Ibu babi? Ya, betul ya. Baik. Latarnya di hutan? Baik. Temanya keluarga? Betul ya. Serigala wataknya jahat, betul tidak? Babi sulung bijaksana, betul? Betul. Babi tengah, ceroboh? Iya. Babi bungsu dan ibu babi baik ya. Amanatnya saling menyayangi dengan saudara. Betul memang ya. Tapi ada amanat lain apa? Harus? Apa amanat lainnya ada? Bekerja, berusaha, bagaimana? Bagus, berusaha melakukan yang terbaik. Tapi saling menyayangi dengan saudara pun betul. Karena memang babi sulung sangat menyayangi saudara-saudaranya ya. Lalu jenis fabel berdasarkan wataknya. Tadi, yang betul apa? Adaptasi. Jenis fabel berdasarkan kodanya. Dengan koda atau tanpa koda? Dengan koda, baik ya. Jadi salah satu ya. Yang jenis fabelnya ini saja ya, yang berdasarkan watak harusnya adaptasi. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok kancil. Stop dulu. Baik, Ibu akan lihat. Tokohnya sudah betul. Wataknya sudah betul. Latarnya juga betul. Betul, temanya, amanatnya betul. Watak berdasarkan koda. Baik, sekarang kita hitung kelompok mana yang mendapatkan love terbanyak? Buaya. Kelompok buaya. Jadi pemenangnya adalah kelompok buaya. Kelompok buaya. Nah, di sini ada hadiahnya. Ada 5 buku dongeng dari Ibu. Silakan diterima. Ya, beri tepuk tangan dong. Baik. Hari ini kalian sudah belajar tentang apa? Unsur-unsur fabel. Di unsur-unsur fabel ada apa saja? Tema, Tokoh, latar, amanat. bagus ya. Selain unsur-unsur, kalian belajar apa lagi? Jenis.
Ada jenis apa saja? Jenis fabel berdasarkan watak dan jenis fabel berdasarkan koda. Ya, sudah bisa ya kalian menentukan. Tadi kalian sudah latihan banyak. Nah, ada tugas dari Ibu. Tugasnya adalah kalian kan semuanya di sini punya Facebook ya? Punya ya. Ya, dan kita sudah berteman kan di Facebook itu. Ya. Nah, tugasnya adalah kalian cari satu fabel ya, cari satu fabel. Lalu kalian cari unsur-unsurnya, kalian teliti unsur-unsurnya, dan juga tentukan jenis fabelnya. Ya, kalian teliti di Facebook itu, diunggah ke Facebook, kemudian tag Ibu. Paham? Paham ya? Baik, itu tugas PR untuk pertemuan selanjutnya. Dan di pembelajaran fabel ini, di akhir nanti kita akan membuat proyek, kalian akan memerankan fabel. Kalian akan membuat drama tapi tentang fabel. Nanti ada yang menjadi kelinci, ada yang menjadi buaya, ada yang menjadi gajah, ada yang menjadi monyet ya. Kalian akan dibentuk dalam kelompok dan kalian akan tampil di panggung. Siap? Siap. Ya, nanti itu proyek untuk bulan depan. Proyek untuk bulan depan. Nah, kalian tadi sudah belajar banyak, sudah membahas materi ya. Kemudian juga sudah belajar secara berkelompok tadi, sudah mempresentasikan. Sekarang sudah menyimpulkan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Yang merasa senang, silahkan bertepuk tangan. Tapi kalau tidak senang, diam saja. Bagaimana perasaan kalian? Ya, berarti senang semuanya ya. Ya, terima kasih banyak. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks fabel. Materinya akan Ibu bagikan di grup WA. Nanti silakan dibaca dan dicatat di buku catatan kalian materinya ya. Dan akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Paham. Mudah ya? Mudah. Ibu tunggu PR-nya. PR-nya diunggah maksimal Ibu beri waktu 4 hari. 4 hari. Sekarang hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Hari Selasa harus sudah selesai. Bisa? Bisa ya. Silakan nanti diunggah di Facebook ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita tutup saja. Silakan Mufid pimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya baca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Sadaqallahu